Halo. Nah, akhirnya aku ada sempat lagi nih bikin vlog. Nah, udah banyak kan pertanyaan yang aku banyak dapat pertanyaan soal tetap gimana cara ke New Zealand. Nah, ini aku mau coba kasih step by step ke New Zealand pakai work visa. Prosesnya apa aja? Nah, untuk work visa sendiri itu yang dibutuhin sponsor. Jadi, step pertama yang pasti harus dapetin company, perusahaan yang mau sponsorin. Caranya gimana? Ya cari, googling pekerjaan di New Zealand, ngelamar, masukin berkas kayak gitu. Nah, untuk tipsnya sendiri ya yang pasti kalau untuk work visa itu bahasa Inggris oke, IELTS-nya 5 atau 6, 6 lah, pokoknya makin tinggi makin bagus. Karena kan harus komunikasi kan sama bosnya, sama customer, dan pokoknya ya namanya hidup di negara yang basicnya bahasa Inggris gitu. Jadi ya harus oke, memadai lah istilahnya. Terus untuk work visa biasanya mereka mau yang udah ada pengalaman. Jadi misalnya jadi sertifikatnya lulusnya apa sesuai sesuai skill yang dilamar tuh, kalau bisa sesuai skill yang certified dan udah ada pengalaman di bidang tersebut selama beberapa tahun. Kenapa mereka kenapa company-company-nya di New Zealand sampai mau rekrut dari luar, dari overseas ya, artinya kan mereka nggak bisa dapetin orang yang dari lokal. Jadi ya mereka harus mendatangkan yang dari overseas ya, artinya mereka juga cari yang skillnya oke, berpengalaman ya, pokoknya ininya oke lah gitu, orangnya banyak plus plusnya gitu yang mereka nggak bisa dapetin di sini gitu. Udah gitu googling, cari di berbagai website recruitment. Google aja keywordnya itu, misalnya website recruitment New Zealand, contohnya SEEK kan, SEEK dot .com apa .co.nz tuh lupa. Ya pokoknya cari-cari di situ, banyak kok website-website recruitment gitu. Nah, mungkin tipsnya lagi, misalnya udah dapat dari website recruitment nih, atau cari daftar company di New Zealand. Nah, coba masuk ke website company-nya langsung. Contohnya yang paling gampang, yang paling terkenal kan company di New Zealand tuh Fonterra ya. Anggaplah Fonterra gitu. Masuk ke websitenya Fonterra. Biasanya kalau misalnya via website, mereka juga ada bagian namanya karir. Nah, di situ juga mereka ada kasih tahu lowongan-lowongan yang mereka butuhin. Kalau di websitenya langsung, yang dibutuhin itu lebih lebih jelas, lebih detail. Saya dibutuhinnya apa, spesifikasinya apa, udah gitu ditempatinnya di mana lokasinya, pokoknya lebih lebih enak lah gitu. Maksudnya lebih lebih jelas, lebih detail. Tapi ya namanya nyoba, ya via website dicoba, maksudnya via website yang rekrutmen dicoba, via website perusahaannya juga dicoba, pokoknya semuanya aja dicoba gitu. Sebanyak mungkin, apply sebanyak mungkin, jangan cuma satu, yang banyak sampai ada yang nyantol. Nanti setelah misalnya ada yang bales, biasanya sih ini cuman kira-kira lah ya, nggak selalu setiap ini kan sama. Biasanya mereka udah kalian masukin yang pertama itu kan berkas, minta masukin CV, cover letter, berkas-berkas kayak gitu. Kalau udah lolos, biasanya mereka minta interview berapa kali tuh via video call. Kalau misalnya interviewnya udah berkali-kali dan oke, sampai udah akhirnya dapat job offer atau offering letter. Nah, si offering letternya itu yang digunain buat basic bikin work visa. Apply work visanya biasanya sendiri ke VFS. Nanti ada syarat-syarat segala macem tuh, cek kesehatan, apalagi ya, pokoknya macam-macam. Nah, untuk cek kesehatan itu juga, itu biasanya rumah sakitnya yang udah ditunjuk ya sama imigrasi New Zealand. Gak bisa sembarangan rumah sakit, yang ada ntar ditolak hasilnya kayak gitu, harus yang udah kerja sama. Jadi ntar ada cek kesehatan, ngajuin apa, kadang kan tergantung
job offer-nya juga biasanya entah misalnya dia minta tes IELTS atau minta syarat lain ya, itu mungkin beda-beda juga gitu. Nah, yang pasti kemungkinan besar kan di namanya job offer tuh akan dikasih tahu gaji per jamnya atau gaji per bulannya berapa atau annual ininya berapa. Nah, nanti bisa di situ juga buat jadi pertimbangan di imigrasi di work visanya, tahu bahwa ini udah pasti orang datang tuh buat kerja dengan penghasilan sekian kayak gitu. Nah, kalau misalnya semua work visa udah beres, biasanya work visa itu bisa bawa family, bisa bawa pasangan, bisa bawa anak di bawah 18 tahun juga. Nah, tinggal datang deh ke New Zealand pakai work visa dan kerja. Sebenarnya prosesnya mungkin bisa dibilang pendek ya, kayak cuman cuma gitu doang. Iya, cuma gitu doang prosesnya. Tapi yang paling susah ya itu nyari kerjaan dan dapetin perusahaan yang mau sponsorin. Nah, biar dapetin perusahaannya itu ya gimana ya, pasti tentunya harus ngasih lihat kelebihan-kelebihan, punya skill yang oke, punya experience yang banyak, dan experience-nya juga istilahnya berbobot gitu. Terus bahasa Inggrisnya juga oke. Bisa kalian googling misalnya contoh standar-standar CV sama cover letternya New Zealand itu tuh kayak gimana, bisa dipelajarin kayak gitu-gitu. Nah, jadi kayak gitu buat proses work visa ke New Zealand. Untuk minimum, pernah ada yang nanya juga minimum wage, gaji berapa di New Zealand. Kalian bisa langsung googling karena kan kadang-kadang tiap berapa periode berubah, takutnya nggak update. Jadi langsung aja misalnya minimum wage NZ tahun berapa gitu, tulis aja di Google, nanti juga keluar kok. Udah gitu dari work ke resident visanya itu nggak ada yang bisa jamin. Jadi kan nanti work visanya dapat nih berapa tahun, misalnya 2-3 tahun, entah itu bisa udah nyampe New Zealand bisa diperpanjang, bisa dijadiin pegawai permanen, atau kalau emang perusahaannya istilah kalian berharga banget di mata perusahaannya, mereka mungkin bisa help juga buat ajuin jadi residen, buat ke resident visa atau langsung ke PR kayak gitu. Jadi kalau ada pertanyaan dari work visa bisa nggak ke resident visa, ya case by case, balik lagi ke orangnya kayak gitu prosesnya. Mudah-mudahan jelas dan informatif. Thank you. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Thank you.